Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Imam Rosadi. Kali ini saya akan berbagi tutorial atau tips bagaimana membuat settingan terbaik untuk soal online Google Form, di mana bentuk soalnya adalah pilihan ganda dan isian. Saya juga akan berbagi tips bagaimana membuat penilaian terbaik dan termudah di soal online bentuk pilihan ganda dan isian. Bagaimana caranya? Langsung saja. Pastikan kita buka soal online Google Form-nya. Ini adalah contoh soal online Google Form yang saya buat. Ini PR Bahasa Indonesia. Di sini ini ada question, pertanyaan, dan respon. Nah, kebetulan sudah ada 21 murid yang mengerjakan. Nah, untuk soal saya ini ada 3 bagian. Nah, ini bagian 1 dari 3 ya. Jadi bagian 1 itu identitas, ada nama, nomor absen. Bagian 2 itu pilihan ganda, bagian 3 itu soal isian. Nah, untuk identitas ini, di sini ada muncul email. Nah, email ini tidak saya buat manual, tapi nanti ini muncul sendiri ya. Kemudian nama saya bentuk drop down dibuatnya. Kemudian nomor absen juga sama. Nomor absen ini bentuknya drop down. Dan nanti di bagian 2 ini ada pilihan ganda ya, ini bagian 2. Kemudian bagian 3, nah ini ada isian ya. Nah, sekarang bagaimana settingan terbaiknya? Pastikan klik tanda ini ya, tanda setting nih, gambar jeruji di tulisan di samping tulisan send atau kirim. Kita klik. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada general, presentasi, dan quiz. Nah, untuk general ini nanti kita checklist ini collect email. Jadi kita kumpulkan email murid ya. Jadi kalau kita checklist ini, nanti email ini, tulisan email yang tadi ini muncul sendiri. Kemudian limitnya kita batasi, satu akun hanya bisa mengerjakan satu. Kemudian untuk yang ini ya, yang kuisnya dulu nih. Nah, yang kuis ini kita aktifkan. Kemudian kita ada 2 pilihan nih. Nah, ini saya jelaskan. Untuk yang pilihan atas, kelebihannya memang setelah murid mengerjakan, maka nilainya akan langsung muncul. Hasil pekerjaan murid akan bisa langsung dilihat. Tetapi kelemahannya, hasilnya ini hanya bisa dilihat saat dia setelah selesai mengerjakan. Tidak bisa menjadi arsip untuk muridnya. Kemudian yang kedua, kelemahannya, untuk soal pilihan ganda dan isian, kita kan buat kunci jawaban ya agar terkoreksi otomatis. Jadi kalau menggunakan yang pilihan pertama ini, maka kalau pilihan ganda oke, koreksi otomatis. Kalau jawaban anak salah tidak sesuai, ya itu salah. Tapi yang isian, kalau misalnya jawaban anak ketika membuat jawaban isian ternyata di sistem tidak sesuai dengan kunci yang dibuat oleh gurunya, maka di sistem disalahkan. Padahal jawaban anak mungkin jawabannya adalah benar. Misal nih, kunci jawabannya adalah kebersihan, tapi anak menjawab kebersihan lingkungan. Nah, sementara kebersihan lingkungan itu kita anggap itu benar, tapi di sistem disalahkan. Nah, ini kelemahannya kalau menggunakan ini, itu akan tetap disalahkan. Nah, makanya saya menyarankan menggunakan yang kedua. Jadi, nilai nanti hasilnya tidak langsung keluar, tapi akan langsung terkirim ke email. Setelah kita hanya cukup klik sekali, bisa langsung ke semua murid dapat hasil dari pekerjaan murid. Jadi mereka punya arsip masing-masing di emailnya masing-masing. Ya, nanti saya simulasikan. Kemudian ini kalau saya lebih suka checklist yang 2 ini, karena nanti ketika murid melihat hasilnya dia akan melihat jawaban benarnya itu apa dan nilainya. Ya, kemudian untuk yang tengah ini tadi presentasi, ini dikosongin aja. Nah, ini dituliskan pesan setelah anak selesai mengerjakan. Contohnya misalnya saya tuliskan, terima kasih sudah mengerjakan PR Bahasa Indonesia, nilai akan terkirim melalui email setelah dikoreksi. Nah, untuk pengoreksian, kita tetap buat otomatis ya, pilihan ganda dan isian kita tetap buat otomatis koreksinya. Tapi ada tipsnya, nanti kita hanya akan melihat jawaban yang salah atau yang diberi tanda silang
yang ada di isian saja. Jadi ini nanti mudah ya, guru mengoreksi tapi cuma hanya bagian yang salahnya saja, dan itu pun cepat. Nah, oke, karena ini saya sudah buat, nanti kita klik save ya. Nah, oke. Sekarang kita langsung, ketika anak sudah mengerjakan, maka kita lihat responnya di sini ya. Kita klik. Nah, di sini kita lihat ya. Kita klik ini dulu ya. Ini ada 3 pilihan nih, ada individu, question, pertanyaan, dan ini summary itu statistik ya. Kita klik yang statistiknya ini dulu. Kita klik. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, kita lihat di sini. Nah, di skor ya. Jadi 21 murid itu skornya sudah ada. Nah, di sini ada tulisan skor rilis. Jadi skor yang sudah dirilis atau sudah dipublikasikan. Kalau di sini ada tanggal dan jamnya, berarti kita sudah menyerahkan soal hasilnya ke murid. Ya, di sini adalah nama emailnya. Nah, tapi kalau kita lihat ke bawah ya. Nah, ini ada tulisan not release. Berarti ini memang belum kita kirim ke muridnya karena belum kita cek. Ini nilai otomatis dari sistem ya. Nah, tapi saya belum cek nih apakah nanti ada yang disalahin dari soal yang sudah dikerjakan murid ini. Nah, maka kita lihat ke atas lagi ya. Sini kita klik individual. Kita klik. Nah, oke. Nah, di sini ada 21 murid. Nah, ini murid ke-16. Nah, di sini ada tulisan kalau tanda gembok seperti ini, itu skornya berarti belum dirilis atau belum dipublikasikan ke murid. Nah, nilainya 80. Nah, kalau saya geser sebelah kiri sini, nah, Hafi ini, nah ini tulisannya tanda checklist. Nah, artinya sudah dipublikasikan. Nah, berarti saya akan mulai dari yang belum dipublikasikan ya. Nah, ini dari Adnan ya. Nilainya 80. Nah, sekarang kita lihat apakah nilainya ini sesuai dengan hasil yang diinginkan 80 itu. Kita hanya melihat bagian isian singkatnya saja ya. Nah, ini. Nah, ini juga yang kita lihat hanya yang tanda merah yang silang. Ini nggak usah, ini sudah betul ya. Nah, ini lihat. Nilai jawaban dia adalah energi air. Sementara kuncinya hanya air. Nah, padahal gambar ini nih mengajak kita untuk menghemat apa? Bisa kalau jawaban energi air juga kita betulkan ya. Maka di sini kita kasih skor 10. Yang awal disalahkan sama sistem kita kasih skor 10. Nanti di sini akan muncul tanda save ya. Tapi kita ke bawah dulu, barangkali ada lagi yang disalahkan. Nah, ini. Dia menjawab kebersihan lingkungan, kuncinya hanya kebersihan. Tapi kita anggap bahwa kebersihan lingkungan itu benar, maka kita ketik aja 10 sini. Kemudian kita save. Nah, kita save ya. Save untuk murid Adnan ini. Nah, tadinya 80 nilainya jadi 100. Oke ya. Kemudian geser lagi. Nah, ini Farhan. Nah, ini ya. Nah, ini nilainya sudah 100, nggak perlu kita koreksi lagi. Geser lagi ke kanan. Nah, ini nilainya 90. Kita cek. Apakah ada yang disalahkan? Kita ceknya hanya di bagian isian saja. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, jawabannya adalah huruf E ya, tapi dia ditulis semua C, E, A, B, D. Maka, misal mau kita anggap bahwa ini nggak sempurna, kita bisa kasih skor, misalnya skor maksudnya kan 10. Kita kasih skor misalnya 8. Nah, kemudian kita save untuk satu murid ini ya. Nah, ini jadi 98. Lanjut lagi ya. Geser ke kanan. Murid 19. Kita lihat ya. Nilainya kan di sini 80 ya. Kita lihat hanya bagian isiannya saja. Nah, mana ya? Nah, ini ya. Nomor 3. Nah, nomor 3 disalahkan nih. C. Oh, C memang salah. Jawabannya harusnya E ya. Tapi kalau kita mau kasih kebijakan, misalnya dikasih skor 1. Ya, nggak apa-apa. Terus, ini. Nah, ini jawabannya lingkungan sekitar. Untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, harusnya ada kata kebersihannya ya. Misal mau kita kasih nilai, ini nggak sempurna jawabannya, kita kasih nilai 5. Nah, kalau sudah kita save. Klik save. Nah, nilainya jadi 86 ya, tadinya 85. Kita klik lagi sini. Nah, putih nilai 90 nih, kita cek bagian isiannya saja.
Nah, nomor 1, 2 betul, nomor 3 salah. Nah, jawabannya B, salah ya. Tapi kita kasih kebijakan, misalnya dapat poin 1 lah dari 10. Nah, kalau udah kita save. Kemudian kita klik lagi. Murid terakhir ya, 21 nih. Nilainya 90. Nah, ini ya 90 ya. Kita ke bawah. Nomor berapa yang disalahkan? Nomor 4 dan hanya nomor 4 ya. Maka kita cek. Wah, ini salah. Harus jawabannya radio, TV. Tapi misalnya kita kasih 1 nggak apa-apa ya. Nah, lalu kita save. Oke, nah sudah selesai ya. Nah, baru kemudian kita klik release score. Kalau kita klik release, ini kan ada di Kiana Haura nih. Kita release. Nanti ini yang di checklist itu hanya Kiana Haura. Tapi kita bisa di checklist murid tadi ya dari Adnan ya, yang belum dipublikasikan atau dikasih ke email muridnya. Kita klik aja sini ya. Kemudian kita send email. Udah selesai. Nanti di murid akan muncul arsip hasilnya seperti ini ya, persis seperti ini. Dari mulai jawaban benar dan jawaban salahnya dan skornya mereka ada dan nilainya juga ada. Ini sebagai contoh aja email yang seperti nanti akan munculnya ya. Ini contoh. Kalau dilihat di sini, kita klik lihat, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Contoh ya, ini contoh lain ya. Oke, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, yang belum jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.